Bagaikan sayur tanpa garam jika berbicara tentang sepak bola Latin, terutama di Argentina, tanpa membicarakan Barra Brava, sebutan untuk kelompok supporter garis keras di sana. Barra Brava bagi sebagian sepak bola Argentina adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan di tribun. Kendati kerap membuat onar, kesebelasan Latin tidak pernah meremehkan mereka. Tanpa memunafikan diri, tim-tim Amerika Latin merasa sangat membutuhkan dukungan dari Barra Brava yang tanpa cadang itu. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Barra Brava punya reputasi harum dan mentereng di kalangan umat tribun sedunia. Mereka dikagumi, dipuja, dan oleh beberapa kelompok bahkan dijadikan patron untuk ditiru. Tapi bersama keharuman nama dan reputasi itu, Barra Brava juga menyimpan kebusukannya tersendiri. Masuk menjadi anggota Barra Brava merupakan sebuah tantangan dan petualangan bagi para anak muda Argentina. Bahkan seorang Raul Gomez, presiden Atletico Vélez Sarsfield, mengaku menjadi seorang Barra Brava sewaktu masih muda. Sebagai presiden, ia tahu kadang anggota Barra Brava Vélez Sarsfield kerap mengkritik dan mengeluarkan unek-unek terhadap kebijakan yang diambil manajemen Vélez. Saya tahu itu, mereka teman-teman kecil saya. Saya berpesan kepada mereka meminta agar mereka tidak melakukan kekacauan, ujarnya kepada La Izquierda Diario. Lantas seperti apa Barra Brava sesungguhnya? Apa yang membuat mereka berbeda dengan supporter garis keras lain seperti Ultras di Italia atau Ligas di Inggris? Sejatinya istilah Barra Brava sudah ada sejak akhir 1950-an. Gaya mereka mendukung di tribun memang mirip dengan ultras-ultras Eropa, seperti berdiri sepanjang pertandingan, bernyanyi sambil membentangkan spanduk besar atau mengibarkan bendera bergelombang dan perilaku antusias lainnya. Barra Brava lebih rumit dibanding para perusuh tribun di Inggris. Kebanyakan para hooligan di Inggris adalah orang-orang kelas pekerja yang mencari kekelahian di akhir pekan sebagai sarana katarsis. Tapi di Argentina, Barra Brava lebih memiliki hubungan dengan politisi, polisi, dan manajemen kesebelasan. Di sini ada sedikit irisan antara mereka dengan ultras di Italia atau Eropa Timur. Di Inggris Anda berpikir hooligan itu yang terkuat, tapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan kami. Yang mereka lakukan adalah minum dan melawan, kita minum, berjuang, dan juga melakukan bisnis. Kami bukan hanya monyet-monyet yang bernyanyi untuk klub di stadion dan kemudian saling membunuh di jalanan. Mereka bisa belajar satu atau dua hal dari kami, ujar Pepe Diaz, salah satu anggota Barra Brava Boca Juniors sambil berjongkok di tanah dengan satu botol bir di tangannya. Pada awalnya dalam banyak kasus, Barra Brava didukung dan dibiayai oleh kesebelasan sepak bola dengan tiket gratis untuk menonton pertandingan, bahkan kadang sedikit uang. Tapi seiring dengan tumbuhnya industri sepak bola, mereka juga pelan-pelan menemukan celah bisnis yang bisa dimanfaatkan. Pertama, Barra Brava mulai mengelola penjualan tiket dan menjalankannya sebagai sumber utama pendapatan tim. Mereka kemudian mengambil alih tempat parkir di sekitar stadion, termasuk jasa parkir valet. Keuntungan besar diambil dari ratusan ribu penonton yang menghadiri pertandingan sepak bola Argentina setiap minggunya. Keuntungan dari parkir selama satu hari pertandingan di Bombonera Stadion, markas Boca Juniors saja bisa mencapai angka 300 ribu peso Argentina, sekitar 30 ribu dolar Amerika. Atas pemasukan-pemasukan itulah pihak kesebelasan amat membutuhkan peran Barra Brava sebagai ladang uang bagi para bos di gedung-gedung tinggi Argentina. Tentu saja ada setoran yang harus dibayarkan dari perputaran ekonomi itu, maupun setoran ilegal kepada patron-patron lokal yang menguasai jalanan dan dunia bawah tanah. Tapi pemasukan Barra Brava bukan hanya dari putaran uang di luar stadion, bahkan dari pengelolaan manajerial klub sendiri. Gustavo Grabia, seorang wartawan Argentina, pernah menghabiskan bertahun-tahun menyelidiki korupsi sepak bola kepada kesebelasan Argentina. Ia mengklaim punya bukti kalau beberapa kelompok Barra Brava kadang menerima persentase dari transfer pemain dan bahkan gaji pemain. Bahkan Monica Nizardo, pendiri dan presiden Salvemos, saat bekerja di Departemen Pers di Atlanta terkejut melihat malah Barra Brava yang mengatur kontrak pemain tanpa disaksikan direksinya di salah satu klub divisi 3 Argentina. Itu semua bisa terjadi karena manajemen kadang sangat mengandalkan Barra Brava, bukan hanya demi mendukung pemain di hari pertandingan. Bos-bos klub Argentina mengandalkan dukungan mereka dalam pemilihan internal. Barra Brava juga bisa diandalkan untuk meneror pelatih dan pemain yang tidak sesuai dengan keinginan direksi. Pejabat tim yang tidak bisa memenuhi tuntutan Barra Brava harus siap menghadapi pemecatan atau bahaya fisik. Pada 2012, sebuah video pernah tersebar ketika Paulo Bebote Alvarez, mantan pimpinan Barra Brava Independiente, mengancam presiden klub tersebut, Javier Cantero. Cantero diancam akan kehilangan banyak anggota di manajemennya, karena sejak mengambil alih sebagai presiden, ia mencoba memerangi Barra Brava. Pembohong, seru Bebote yang menggunakan penutup wajah dan topi sambil berulang kali ketika mengejar Cantero. Siapa pendusta itu? Balas Cantero dengan marah. Kemudian Bebote membalas, orang yang hidup dari klub dan mencuri dari klub timpalnya. Kemudian terungkap jika Cantero melakukan korupsi sebesar 42 ribu dolar Amerika pada September dan 32 ribu dolar pada Oktober 2012. Menjatuhkan pejabat korup atau diktator di sebuah kesebelasan adalah salah satu atribut paling membanggakan bagi para Barra Brava. Itu memperlihatkan potensi mereka sebagai salah satu kelompok penekan atau pressure group.
Tapi sekali lagi itu hanya salah satu potensi, sebab mereka punya potensi lain yang lebih negatif. Tapi sejak 1980-an dan 1990-an, Bara Brava semakin berkonotasi negatif seiring dengan catatan-catatan kekerasan di dalam maupun di luar stadion sepak bola. Pada 9 November 2003, kengerian terjadi dalam derby Super Clasico antara River Plate dengan Boca Juniors. Biru dan Emas, Azul y Oro dalam bahasa Spanyol julukan Boca, berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 di Stadion Monumental Kandang River. Keesokan harinya ditemukan 2 supporter Boca tewas, dan diduga pelakunya adalah kelompok Bara Brava River yang meninggalkan pesan pada sebuah kaca Boca 2, River Plate 2. Bahkan hanya karena memakai jersey River saja, seorang ibu bukan pemuda petantang-petenteng, harus terkapar dipukul supporter Boca Juniors ketika pulang menyaksikan kesebelasannya tersebut bertanding pada awal Desember tahun lalu. Kekerasan bahkan kematian supporter kesebelasan Argentina terasa begitu mudah dan cepat. Wajar saja karena pertandingan mereka selalu dibekali dari senjata tajam, bahkan sepucuk pistol tangan atau handgun. Tindak aniaya tidak mengenal lawan jenis, hal tersebut memperlihatkan fanatisme yang mematikan di dunia sepak bola, dan itu biasanya hanya bisa dilakukan secara sistematis oleh kelompok supporter garis keras yang terorganisir. Dalam kasus Argentina, ya para Bara Brava. Perkelahian adalah bagian yang wajib diambil resikonya oleh setiap Bara Brava. Sebagai imbalan dari setiap perkelahian yang dengan gagah berani dijalani, seorang anggota akan mendapatkan tiket gratis pertandingan sepak bola, mendapatkan ganja serta minuman keras yang akan dikirim langsung ke rumahnya. Perkelahian atau terlibat dalam tawuran dengan kelompok lawan taubahnya sebuah proses inisiasi yang menghabiskan keanggotaan seseorang di sebuah kelompok Bara Brava. Terluka dalam perkelahian atau bahkan ditangkap polisi karena terlibat kekerasan, taubahnya sebuah ijazah yang membuat seseorang bisa dengan bangga mengaku dirinya sebagai anggota Bara Brava. Itulah yang membuat kebanggaan menjadi anggota Bara Brava sebagai kompensasi dari kekalahan dalam kehidupan ekonomi dalam keseharian. Sebagai orang miskin, aku tidak dipandang, tapi pada akhir pekan ketika match day, itu menjadi berbeda. Orang-orang melihat kami, orang-orang melihat saya, ujar Pepe Diaz, anggota Bara Brava Boca Juniors. Tapi mereka memiliki etika yang disebut dengan 10 perintah. Etika tidak tertulis itulah yang akan memastikan sebuah pertarungan atau perkelahian akan berlangsung secara fair. Sebab etika itu memang dibuat secara bertahap melalui konsensus yang dibangun oleh para pemimpin Bara Brava sendiri, yang sebagian cuma bertemu ketika berkelahi atau dalam penjara. Beberapa etika tidak tertulis itu misalnya tentang menghentikan pencurian bendera Bara Brava lawan dan menahan diri untuk berkelahi dengan kelompok lain demi menghadapi polisi yang terlampau agresif dalam peperangan mereka. Praktik kekerasan macam itulah yang akhirnya membuat Bara Brava dianggap oleh beberapa kalangan sebagai penyakit sosial di Amerika Latin, terutama di Argentina. Bara Brava menjelma menjadi gangster di Argentina yang mengendalikan sepak bola dengan senjata kekerasan ala perkampungan slum di Buenos Aires. Uang merupakan alasan lain pertikaian antara Bara Brava. Eduardo Perez, salah seorang mantan anggota Bara Brava San Pedro, mengatakan jika komplotan supporter tersebut sudah tidak peduli lagi dengan permainan di lapangan. Yang lebih penting adalah menggunakan stadion di hari pertandingan untuk mengumpulkan dan mengonsolidasi dukungan untuk menjadi bagian kelompok yang bisa digunakan untuk mengumpulkan uang. Mengumpulkan dan merekrut anggota baru bukan lagi semata untuk menambah pasukan tempur di stadion, tapi juga sebagai karyawan untuk urusan bisnis di luar stadion dan di luar hari pertandingan. Semakin banyak anggota, semakin banyak juga kaki tangan yang bisa dikerahkan untuk berbagai urusan, dari mulai tukang parkir hingga kurir narkoba jika diperlukan. Berbincang dengan mulut yang menjepit rokok, seorang anggota Bara Brava Boca, Jorge Mendes, menceritakan perjuangan ketika kesebelasan pujiannya Boca Juniors meraih sebuah trofi liga. Disebutkannya jika jalanan Buenos Aires padat karena itu merupakan dampak dari perjuangan. Setelah itu mereka tahu betapa aku mencintai Boca. Saya adalah salah satu dari mereka, ujarnya dengan jersey Boca diselendangkan pada pundaknya. Saat itu juga tubuhnya sedang dirasuki aliran bir dan tentu saja zat-zat kimia narkotika. Soal narkotika memang sudah lama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Bara Brava. Selain minuman keras, mereka juga lekat dengan penggunaan zat adiktif itu untuk mengeluarkan adrenalin yang dibutuhkan tiap kali memerangi polisi dengan batu, rantai, atau bangku-bangku stadion. Selain menjual merchandise dan tiket, Bara Brava juga mendapatkan pemasukan dengan menjual minuman keras dan obat-obatan ilegal. Pernah dalam satu kasus, sebanyak 170 kilo kokain, ganja, ekstasi, dan bahan kimia berhasil disita dari mereka. Lebih dari 150 tiket sepak bola ditemukan bersama obat-obatan terlarang yang diberikan sebagai paket bonus pembelian tiket. Ini adalah investigasi yang dimulai dengan melacak kejahatan ekonomi dan berakhir dengan penemuan besar laboratorium obat ilegal, di mana ada hubungan antara anggota Bara Brava, senjata, obat-obatan, dan kejahatan lainnya, kata Sergio Berni, Menteri Keamanan Argentina. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.